Yo halo, kali ini ada game stick yang udah upgrade banget dari yang terakhir pernah saya coba. Dan ini peningkatannya nggak main-main cuy, karena dia bisa mainin game-game PS2. Wah, akhirnya yang suka nanya atau berharap bisa main game PS2 di game stick terjawab juga di sini. Tapi kalau lihat dari boxnya, ini kok malah mirip-mirip kayak Xbox Series ya. Kotak, warna putih, dan ada buletan hitamnya lagi kayak gini. Berasa Xbox Series Mini kah? Terus untuk keterangan tipe atau speknya juga ini minim ya. Tapi untuk mereknya ini dari SJ Game. Dan kalau dari keterangan penjualnya ini game stick tipe M88. Oke, biar nggak makin penasarin, mending langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama ada controller atau sticknya. Dapat dua ya buat multiplayer. Modelnya ini tumben nggak kayak DualShock atau DualSense gitu. Terus ada perkabelan, yang ini USB-A to Type-C. Dan yang ini USB-A to micro USB. Kenapa nggak pakai Type-C dua-duanya ya? Sedangkan yang ini kabel HDMI extender yang cowok dan cewek. Lanjut, ada semacam USB receiver. Ini kayaknya buat sambungin sticknya ya. Terus ada unitnya nih. Widih, lucu. Tapi ditaruh dulu. Dan ada kertas panduan penggunaannya yang berbahasa Cina dan bahasa Inggris. Udah, nggak ada apa-apa lagi. Jadi inilah isi box dari game stick SJ Game M88. Lanjut, cek unitnya. Untuk wujudnya itu kayak gini, bobotnya ringan ya, dan kecil. Tapi nggak sekecil game stick yang pernah saya coba sih. Terus modelnya ini emang bener nyerempet-nyerempet Xbox Series. Warnanya putih, bersih, kotak flat, sampai bisa berdiri kayak gini, dan ada buletan hitam di sini untuk lubang ventilasinya. Untuk di bagian sisi bawahnya ini ada lubang USB-A dan micro USB. Di sisi kirinya kosong. Kalau di sisi atasnya ada penutup yang kalau dibuka ada colokan buat ke HDMI. Di sisi kanannya ada lubang buat lampu indikator, dan yang disegel ini kayaknya micro SD ya. Cuma jangan dibuka dulu deh, belum dites. Soalnya harganya lumayan juga nih. Ini saya beli lewat shopping, harganya itu sekitar 1,4 jutaan rupiah. Semoga aja sebanding ya. Oke, coba dicolok-colok. Kabel yang micro USB ini buat powernya ya. Untuk adapternya bisa pakai yang buat ngecas handphone, tapi outputnya yang 5 volt 2 ampere alias 10 watt. Terus colok juga USB receivernya di sini buat sambungin sticknya. Dan HDMI-nya ini bisa langsung colok ke TV atau monitor yang ada lubang HDMI-nya. Ingat, nggak harus di Smart TV ya, yang penting ada lubang HDMI-nya. By the way, bisa juga pakai kabel extendernya ini kalau posisi TV-nya nempel ke tembok, biar nggak mentok ya. Oke, semuanya udah dicolok. Coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Dan inilah tampilan awal dari game stick M88. Untuk tampilannya ini kelihatannya sederhana. Langsung ditunjukin daftar kategori konsol game yang bisa dimainin. Atau kalau bingung bisa langsung tampilin semua daftar judul gamenya di sini, yang ada sekitar 20 ribuan. Lumayan banyak ya. Dan tentunya di sini beneran ada pilihan untuk game-game PS2-nya. Dikasih sekitar 31 game. Wah, nggak sabar nih. Langsung aja gas coba mainin.
Ternyata emang bener sih bisa dimainin game-game PS2-nya. Walaupun secara performanya yang saya rasa ini belum optimal. Ada aja yang masih frame drop. Tapi nggak yang sampai parah banget sih. Jadi masih cukup bisa lah agak dinikmati. Cuma untuk suara dari gamenya nggak tahu kenapa malah kecil banget ya. Padahal udah saya coba gedein loh. Untuk emulatornya ini pakai Aadhaar SX2 dengan settingan yang udah diracik sama pabrikannya. Pakai prerender Vulkan dengan upscale di 1,25 kali native. Nah, mungkin bisa disetting-setting lagi nih, biar agak mendingan. Misalnya upscale pilih yang lebih rendah, biar gamenya bisa lebih lancar. By the way, kalau lagi main, buat munculin menu dari emulatornya itu, pencet tombol select, atau tombol select plus tombol start. Terus untuk game sekelas PSP, mainin game God of War Chains of Olympus, ini tergolong lancar ya pas mainnya. Dan beberapa game masih bisa jalan di 60 fps. Tapi tergantung gamenya juga sih. Frame drop dikit adalah paling pas cutscene. Tapi grafiknya udah mantep nih. Soalnya pakai rendering resolusinya 3 kali PSP. Dan ada juga yang 4 kali PSP. Untuk emulatornya ini pakai PPSSPP. Dan settingannya pun udah diracik juga ya sama pabrikannya. Terus saya juga coba game-game dari konsol yang lain. Misalnya Nintendo 64. Ini masih oke lah, pakai emulator Mupen 64 Plus. Terus main Dreamcast juga tergolong lancar dan stabil ya di 59-60 fps. Kalau Nintendo DS, ini pas dimainin sebenarnya aman-aman juga. Tapi nggak tahu kenapa, menu dari emulatornya itu nggak bisa dibuka. Jadi nggak bisa utak-atik settingannya, nggak bisa save dan load state gamenya, bahkan mau keluar gamenya aja susah. Kalau dilihat-lihat sih ini kayaknya pakai emulator drastic ya. Ini entah sayanya yang nggak tahu caranya atau gimana, tapi dari kertas panduannya juga nggak ada. Terus kalau untuk game konsol ringan yang lain, mulai dari PS1, Super NES, Sega Mega Drive, Atari, dan lain-lain, pastinya tergolong lancar buat dimainin. Dan emulatornya ini pakai RetroArch versi 1.19.0. Tapi nggak tahu kenapa menunya jadi terbatas banget ya. Nah, untuk menu atau fitur di luar gamenya, ini terbatas juga. Di sini ada halaman untuk daftar favorit yang bisa kita tambahin sendiri. Ada halaman history dari daftar game terakhir yang dimainin. Dan untuk bagian setting, ini cuma bisa ganti bahasa aja. Ya, memang bahasa Indonesia ada, tapi untuk settingan yang lainnya nggak ada. Cuma ada keterangan versinya itu V1.3 dan modelnya M88. Terus ada pilihan buat reset settingannya. Kalau untuk pilihan emulatornya emang banyak, tapi nggak terlalu lengkap juga sih. Saya kira karena bisa main game PS2, bisa juga buat main konsol GameCube dan 3DS. Ternyata enggak. Terus nih, saking simpelnya sistem di game stick ini, buat matiinnya aja nggak ada. Jadi mau nggak mau langsung cabut power ya. Untuk sistemnya ini nggak ada keterangannya pakai apa, tapi kemungkinan pakai berbasis OS Linux yang dikostumisasi sedemikian rupa. Selain itu, kekurangan lainnya dari setiap emulator kadang pas mau mainin gamenya malah nggak bisa. Entah itu macet pas mau mulai, ngeblank, atau bahkan kayak nggak kebaca gitu filenya. Biasanya sih kalau udah kelamaan atau pindah dari game yang lumayan berat. Apa karena panas juga ya? Soalnya yang saya perhatiin, ini nggak ada active coolingnya. Atau bisa juga sih karena micro SD-nya. Soalnya saya curiga gimana kualitas dari micro SD bawaannya ini. Jadi daripada penasaran, saya coba kletek aja segelnya. Dan inilah micro SD bawaannya, tanpa merek yang jelas dengan kapasitas 128 GB. Saya coba masukin ke PC, nggak ada masalah sih, bisa kedetek. Dengan pemakaian storage-nya udah sekitar 90 GB, dan sisanya sekitar 2 GB. Di sini isinya tuh kayak struktur folder-folder di Android ya, tapi ada juga beberapa file settingannya mungkin. Dan kalau bisa di backup untuk jaga-jaga kalau macOS di bawaannya ini tiba-tiba rusak. Nah, di folder ROMs ini bisa dimasukin lagi game yang kita mau. Tapi ternyata ribet, nggak langsung muncul di tampilan daftarnya. Tapi tenang, masih ada cara gampangnya, yaitu kita bisa tuker game yang mau diganti. Misalnya di sini saya mau tuker game Slider sama game Sonic di PSP. Itu dari nama file gamenya dan image-nya juga diubah ya. Terus hapus aja yang sebelumnya. Cuma ntar di list gamenya untuk nama atau judul gamenya tetap aja, nggak berubah. Tapi gambar dan pas dimaininnya berubah kok. By the way, untuk kecepatan transfer microSD bawaannya ini masih standar, nggak yang parah-parah banget kok. Cuma tetap aja was-was nih pakai microSD bawaannya.
dan kemungkinan sistemnya itu ada di microSD. Soalnya pas saya coba nyalain tanpa microSD atau pakai microSD lain yang belum ada data, itu nggak bisa. Jadi sekali lagi, buat yang emang punya game stick ini, langsung backup aja data-data dari microSD bawaannya ini. Soalnya penting banget, dan kalau bisa ganti aja pakai microSD yang lebih bagus. Tinggal copy paste aja ya isinya ke PC atau langsung ke microSD yang baru. Terlepas dari beberapa kekurangannya, saya pikir game stick ini punya spek yang cukup tinggi loh. Soalnya udah bisa jalanin game-game PS2. Cuma karena info yang terbatas, jadi nggak tahu deh ini gimana spesifikasi lengkapnya. Terus yang saya suka, controller atau sticknya. Secara model masih oke lah, mirip sama stick Xbox, dan ada lampu-lampuannya juga nih, cakep. Bahannya ini dari plastik yang rasanya cukup tebal dengan finishing doff. Dia ini udah wireless ya, baterainya juga udah tanam di dalam, jadi bisa dicas dan nggak begitu boros. Terus untuk analognya ini kerasa smooth. Semua model tombolnya ini membran, sampai ke triggernya juga, dan memang cukup berisik. Tapi masih oke lah buat mainnya. Buat main berdua juga nggak ada masalah ya, dan masih asik-asik aja. Balik kamunya lagi. Kita bang. Yalah, saya kan pakai metode Biarin, saya balik lagi. Bodoh amat tuh, saya kasih standing. Alamak. Tidak. Balap loh. Menurut saya, game stick M88 ini dengan harga 1,4 jutaan nggak begitu sepadan dengan fitur dan performanya. Khususnya untuk game-game PS2 yang memang ditonjolkan. Oke lah, kalau buat game-game PSP, PS1, Dreamcast, dan lain-lain, itu masih cukup lancar. Tapi saya rasa ada kok game stick lain yang bisa main game-game itu, tapi lebih murah harganya. Terus kalau emang pengen main game PS2, ya mending sekalian aja beli konsol PS2-nya, yang harganya lebih murah dan main gamenya lebih lancar. Tapi kalau emang butuhnya yang kecil, nggak ribet-ribet, udah dikasih banyak game, bisa langsung main game dari berbagai konsol retro, ya silakan aja kalau mau coba. Yang penting mah ada budgetnya dan sesuaikan kebutuhannya masing-masing ya. Oke, jadi itulah game stick M88 dari SJ Game yang bisa mainin game-game PS2 dan konsol game lainnya. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.